Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diri Yanto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Diri Yanto, di pertemuan mata kuliah kita hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang profesi akuntan publik. Kira-kira seperti apa sih profesinya tersebut ya. Oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya itu kita lanjut di slide berikut. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sesi hari ini ya, akan membahas tentang menggambarkan karakteristik dari kantor akuntan publik, apa yang mereka lakukan serta struktur organisasi. Terus dengan membahas dengan bagaimana e-commerce gitu ya, juga dengan internet mempengaruhi operasional kantor akuntan publik gitu ya. Terus juga mendeskripsikan fungsi-fungsi kunci yang dilaksanakan oleh IAI atau IAPI ya maksudnya ya, di kantor akuntansi publik Indonesia. Itu juga menggunakan standar profesi akuntan publik atau General Accepted Audit Standar sebagai panduan untuk membahas lebih lanjut gitu ya. Terus membahas tentang peran standar audit internasional. Itu juga mengidentifikasi standar pengendalian mutu dan prakteknya dalam profesi akuntan. Terus mengikhtisar peran OJK ya dalam akuntan dan audit. Oke, lanjut. Nah, di sini tentang aktivitas dari akuntan publik ya. Ada 3 nih. Yang pertama, dia memberikan semua jasa akuntansi dengan pembukuan gitu ya, atau akuntan service. Yang kedua, jasa perpajakan atau tax compliance. Terus juga ada terkait dengan jasa konsultasi manajemen atau manajemen konsultan. Oke, lanjut. Nah, ada 3 faktor utama untuk mempengaruhi struktur organisasi dari KP, yaitu pertama kebutuhan untuk memiliki independensi atas klien, kedua adalah pentingnya struktur untuk mendorong kompetensi, ketiga adalah meningkatkan risiko pengendalian yang dihadapi. Gitu. Ini adalah 3 komponen di mana faktor utama harus berdasarkan struktur ini, seperti itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 tentang struktur kantor akuntan publik dapat berbentuk yang pertama adalah perseroan, kedua adalah persekutuan perdata, ketiga adalah firma, keempat adalah bentuk usaha lain sesuai dengan karakteristiknya, yaitu diatur dalam PMK, yaitu berdasarkan dari misalnya PT ya atau perseroan terbatas gitu ya. Nah, di sini bersifat profesional. Terus ada persekutuan dengan kewajiban terbatas gitu atau LLP ya, seperti itu. Nah, untuk level dan tanggung jawabnya di sini adalah maksudnya jam terbang ya, lebih tepat seperti jam terbang dari kinerja auditor itu sendiri. Nah, di sini ada junior auditor ya, di mana pengalaman itu kurang lebih 0 sampai 2 tahun. Nah, tanggung jawabnya melaksanakan kegiatan besar detail tentang audit ya, misalnya rinciannya, terus tagihannya, terus berdasarkan bukti-buktinya gitu ya, pelaporan seperti itu. Terus senior audit kurang lebih 2 sampai 5 tahun, yaitu mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas audit lapangan gitu ya, dan mereview auditor junior gitu. Terus manajer gitu kurang lebih 5 sampai 10 tahun, yaitu membantu senior auditor untuk melakukan perencanaan audit dan mengelola audit, misalnya review senior auditor, terus menjaga hubungan dengan klien dan hal lainnya gitu ya. Yang terakhir ada rekan, yaitu lebih dari 10 tahun, yaitu mereview seluruh pekerjaan audit dan terlibat dalam pembuatan keputusan audit yang paling penting seperti itu, dan memiliki tanggung jawab mutlak untuk melaksanakan audit. Oke? Next. Nah, di sini terkait dengan e-commerce gitu dan operasional KP. Nah, ini maksudnya gimana nih? Nah, kantor akuntan publik juga menggunakan internet sebagai media pelayanan jasanya seperti itu. Banyak gitu ya, karena kan dalam hal ini kan harus ada namanya promosi gitu ya, seperti itu ya. Terus yang kedua adalah dengan membuat website dan menjual layanan jasa mereka. Terus yang ketiga adalah KP juga menggunakan internet untuk menghubungkan staf profesional global mereka gitu ya. Yang keempat adalah KP juga mengambil keuntungan dari sumber daya online dan database yang bisa diakses melalui digital atau internet seperti itu. Next. Nah, Ikatan Akuntansi Publik, nah itu tertuang di Undang-Undang Nomor Akuntan Publik Nomor 5 ya tahun 2019 bab 9 gitu ya. Pasal 43 mengenai asosiasi profesi akuntan publik dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntansi publik berhimpun dalam wadah asosiasi profesi akuntan publik. Yang kedua adalah berdasarkan Menteri menetapkan hanya satu asosiasi profesi akuntan publik untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga adalah asosiasi profesi akuntan publik tersebut harus memiliki kriteria. Nah, kriteria ini banyak ya, gitu ya. Terus yang keempat adalah asosiasi profesi akuntan publik sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 gitu ya, ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, itu harus sesuai dengan standar-standar yang berlaku atau standar umum gitu seperti itu. Oke, next. Nah, tugas dan wewenang IAPI. IAPI adalah Ikatan Akuntansi Publik ya Indonesia gitu ya. Atau lebih tepatnya sih lebih arah ke publiknya gitu ya,
pribadi dengan IAI ya, itu Ikatan Akuntansi atau Asosiasi terkait dengan akuntansi ya, seperti itu. Nah, untuk dasarnya sendiri ada beberapa, ada 4 komponen, yaitu yang menyusun dan menetapkan dari SPAP atau standar profesi akuntan publik, terus juga menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik, terus juga menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan dan melakukan review mutu terkait dengan anggotanya, seperti itu. Oke, next. Nah, membangun standar dan aturan. Nah, kira-kira maksudnya seperti apa nih? Nah, terdapat 4 aturan area ya terkait dengan standar peraturan tersebut. Yang pertama adalah standar auditing, yang kedua adalah standar kompilasi ya atau standar review gitu ya, terus standar atestasi, terus juga standar konsultasi dengan kode etik profesional ya. Nah, untuk kerangka standar profesi akuntansinya yang tadi poin pertama yaitu standar umum. Nah, di sini ada 3 komponen penting. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih memiliki keahlian atau pelatihan khusus atau teknik ya terkait cakupan di bidang auditor. Yang kedua adalah dalam hal yang berhubungan dengan penugasan, terus juga terkait dengan independensi dan dalam sikap juga mental yang dipertahankan oleh dipertahankan oleh auditor, yaitu adalah mental kuat, seperti itu. Yang ketiga adalah dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama ya, jadi harus detail. Nah, selanjutnya yang poin kedua yaitu kerangka standar profesi akuntan publik gitu ya. Nah, untuk standarnya ada standar pekerjaan lapangan, yaitu berupa pekerjaan yang harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua adalah pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal gitu ya, harus diperoleh untuk merencanakan audit atau menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian dari yang akan dilakukan dari hal laporan keuangan. Terus yang ketiga adalah bukti audit kompetensi yang memadai harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan hasil audit gitu ya. Nah, untuk kerangka standar profesi akuntan publiknya yaitu standar pelaporan, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oke. Yang kedua adalah laporan audit harus menunjukkan keadaan ya, keadaan di mana berdasarkan prinsip akuntansi tidak secara konsisten ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya. Yang ketiga adalah pengungkapan informasi dari laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam hal laporan audit gitu ya. Yang keempat adalah laporan audit harus memuatkan pernyataan pendapat mengenai laporan tersebut secara keseluruhan, baik asersi dan pernyataan-pernyataan lain yang demikian tidak dapat diberikan. Jika diberikan secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka ada alasan khususnya, misalnya ya kan karena ada kepentingan dan hal lain seperti itu. Nah, ikhtisar dari standar prinsipal dari auditnya kurang lebih seperti ini ya, gitu ya. Nah, di sini ada General Audit Standard, yaitu adalah dasarnya atau GAP-nya ya, gitu ya. Nah, di sini ada banyak nih, ada General Quality and Conduct, terus ada Field Work Performance of the Audit, terus ada Reporting Audit, terus dari generalnya sendiri secara umumnya ya, misalnya misalnya yang trainingnya atau profesinya, terus ada juga independensinya ya, yaitu berdasarkan dari tingkatnya itu sendiri ya, terus ada profesionalisme terhadap dari profesinya itu sendiri. Nah, untuk field worknya atau kerjaan lapangannya ya itu yang tadi ya, yaitu misalnya berdasarkan dari planningnya atau supervisinya, terus ada supervised understandingnya, jadi harus mengerti bagaimana proses mengontrol terkait dengan laporan dan segala macamnya. Terus ada dengan profesi prevention, jadi dasarnya itu sendiri seperti apa, apakah itu berdasarkan dari datanya dan segala macamnya. Nah, untuk reportingnya, nah ini yang paling penting nih, whether the system work prepare or according with GAP ya. Jadi harus sesuai dengan standar akuntansi ya, yang berlaku umum ya, gitu ya. Nah, di sini ada seperti membuat GAP atau consistent forward, terus juga advance the information disclosure, terus dengan expansion of opinion gitu, jadi harus sesuai. Nah, ini adalah konsepnya sendiri ya. Jadi ada standar umum, standar kinerja, standar kinerja dengan standar pelaporan seperti itu. Nah, standar internasional auditnya ya dimulai tahun 2014, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia sudah melakukan sinkronisasi terhadap ISA ya, atau International Standard on Audit, dengan ringkasannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada SA 200 terkait dengan tujuan keseluruhan audit independen dan pelaksanaan. Terus dengan SA 210 tentang persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Terus SA 220 ya terkait dengan penilaian mutu dan audit atas laporan keuangan. SA 230 terkait dengan dokumentasi audit. SA 240 terkait dengan tanggung jawab audit terkait dengan kecurangan gitu ya. SA 250 tentang pertimbangan atas peraturan perundang-undangan.
SA260 itu komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan tata kelolanya. Terus SA265 ya terkait dengan komunikasi definisi pengendalian internal ya, dan pihak yang bertanggung jawab. Terus juga SA315 terkait dengan pengidentifikasian penilaian risiko atas kesalahan penyajian materialitas melalui pemahaman aksesibilitas itu sendiri dan lingkungan. Terus SA320 terkait dengan materialitas dalam tahap perencanaan pelaksanaan audit. Terus SA330 terkait dengan respon audit terhadap risiko yang telah dinilai. Next. Nah, ini standar internasional audit lanjutannya ya. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Misalnya SA401 pertimbangan audit terkait, terus PA50 terkait evaluasi, 500 bukti, 501 tentang bukti dari hal pertimbangan spesifik, 505 terkait dengan aktivitas eksternal, 510 terkait dengan tahap pertama yaitu dengan laporan berupa saldo awal, terus prosedur dari 520 tentang prosedur analitis, 530 terkait dengan sampling audit, 540 terkait dengan entitas akuntansinya yang berhubungan dengan nilai wajar dan pengungkapan dan segala macamnya, 550 terkait dengan pihak yang berelasi, pihak 560 SA tentang peristiwa kemudian ya, 570 tentang kegiatan usaha, 580 tentang prestasi tertulis, terus 600 tentang pertimbangan khusus, 610 tentang penggunaan pekerjaan audit internal, dan 620 terkait dengan perencanaan pekerjaan pakar sesuai dengan auditor sendiri. Ini masih lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya masih SA standar audit ya. Nah, di sini dengan SA 800 tentang pertimbangan khusus atas laporan keuangan disusun dengan kerangka berdasarkan tujuan khusus ya maksudnya. Terus SA 805 terkait dengan pertimbangan khusus di atas laporan berdasarkan tanggal atau suatu unsur ya gitu ya, atau pos terkait. Terus SA 810 dengan perikatan atas laporan ikhtisar laporan keuangan. Terus juga SPR 2400 dengan standar perikatan review atau perikatan untuk atas laporan keuangan. Terus SPR 2410 ya terkait dengan review keuangan entitas internal gitu ya. Next. Nah, 5 elemen pengendalian dari hal tersebut yaitu pertama adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Terus manajemen sumber daya manusia, terus penerimaan serta penerimaan kembali klien dan penugasan. Terus kinerja atas penugasan, terus pemantauan. Nah, untuk ringkasannya lebih tepatnya seperti ini ya, gitu ya. Untuk independensi dari semua pengelolaan personalia yang terlibat dalam penugasan harus melihat independensi baik secara nyata maupun secara penampilan. Nah, kalau manajemennya ada yang udah tahu sendiri ya, atas kebijakan atau prosedur gitu ya, dalam tingkat dan keadaan. Yang paling penting sih keandalan dari laporan gitu ya. Terus untuk penerimaan kembali dari klien atau penugasan yaitu kebijakan dalam prosedur harus disusun agar dapat menentukan apakah harus menerima klien baru atau tidak seperti itu. Untuk kinerjanya ya udah pasti kebijakan prosedur harus sesuai ya, harus adanya misalnya harus hadir terutama untuk memastikan bahwa penugasan dilaksanakan oleh auditor telah memenuhi standar profesional gitu ya. Terus untuk pemantaunya gimana nih? Untuk pemantaunya harus mendapatkan kebijaksanaan atas prosedur untuk memenuhi bahwa 4 elemen yang berikut yang tadi ini dijelaskan itu sesuai dengan standar mutunya seperti itu. Nah, untuk hubungan dari standar public audit principle ya, yaitu pengendalian mutunya kurang lebih seperti ini definisinya ya. Di sini ada banyak quality control standar audit, review, general accepted, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini menjelaskan beberapa komponen yaitu bahwa audit itu saling berkesinambungan seperti itu, jadi tidak memisah gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk otorisasi jasa keuangannya itu sesuai dengan hukum OJK yang Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 mengenai otorisasi jasa keuangan, di mana lembaga tersebut independen dan melaksanakan tugas wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Nah, untuk tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang itu sesuai di pasal 4 nih terkait dengan hal tersebut. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor akuntansi, maksudnya di jasa keuangan itu harus terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, terus mempunyai kewajiban sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, terus mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat gitu ya. Terus pasal 5 yang berfungsi untuk menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Terus pasal 6-nya terkait dengan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terkait dengan kebijakan jasa keuangan di sektor perbankan, terus kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan hal kegiatan keuangan misalnya asuransi dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan hal lainnya.
Nah, untuk pasal 7-nya, yaitu untuk melaksanakan tugasnya di sektor perbankan, itu sebenarnya dijelaskan di pasal 6 ya, poin A, namun dijelaskan lagi di mana OJK memiliki wewenang khusus, yaitu pengaturan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi dari perizinan, pendirian bank, pembukaan kantor bank, terus anggaran dasar dan rencana dan hal-hal lain terkait hal tersebut. Terus pengaturan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi dengan likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas di sini berdasarkan dari hal rasio gitu ya. Nah, berdasarkan itu ada juga pengujian. Nah, untuk pengaturan pengawasannya aspek misalnya dari kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tingkat kelola, prinsip muhasabah dan hal lain. Dan terakhir adalah pemeriksaan bank. Nah, untuk pasal 8 terkait dengan hal tersebut yaitu ada wewenang khusus nih gitu kan, yaitu menerapkan peraturan perundang-undangan, menerapkan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan, menerapkan peraturan dan keputusan OJK, terus menerapkan peraturan berdasarkan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menerapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menerapkan peraturan berdasarkan tata cara penulisan dan hal terkait dengan laporan keuangan, terus cara pengolahan dan terkait dengan lembaga jasa keuangan dan mengatur struktur organisasi, itu menerapkan peraturan tata cara mengenai sanksi dan dengan ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan seperti itu. Oke, next. Nah, untuk pasal 9-nya itu melaksanakan tugas yang kurang lebih seperti ini, yaitu menerapkan kebijakan operasional, melakukan pengawasan tugas pengawasan, melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan, terus juga memberikan perintah tertulis terkait dengan jasa keuangan, gitu ya, atau lembaga di bidang jasa keuangan, terus melakukan penunjukan pengelolaan starter, terus juga menerapkan penggunaan pengelolaan starter, menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dari di sektor jasa keuangan, terus memberikan jasa, terus mencabut, memberikan izin perorangan, efektivitas berdaftar, terus juga ada surat tanda tangan dan hal-hal lain terkait dengan tersebut. Oke, saya lanjut. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.